Ezra menelan air liurnya, tawarannya begitu menggoda sehingga membuatnya tidak bisa menolaknya dan tidak ingin menolaknya. Setelah ragu untuk beberapa saat, "Baik," Ezra menjawab. Dia mengangkat gelas dan menaruhnya di bibir Kina untuk membiarkannya minum anggur merah itu. Kemudian, Ezra menundukkan kepalanya, mencium bibirnya dan menyesap anggur merah dari mulutnya. Setelah mengeluarkan seluruh isi mulutnya, Kina yang sudah sedikit mabuk mengerutkan keningnya dan menggigit bibirnya. Kemudian, dia mendorong Ezra dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu melakukan itu?" "Apa yang aku lakukan?" Ezra meletakkan tangannya di pinggang Kina dan bertanya. "Jelas-jelas kamu mengatakan akan memberiku minum, tetapi kamu malah merebutnya dariku." Kina melotot dan berkata dengan kesal, tetapi di mata Ezra, dia terlihat sangat lucu. "Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merebutnya kembali." Dengan itu, Ezra meminum segelas anggur merah. Karena telah mabuk, Kina tiba-tiba menempelkan bibirnya ke bibir Ezra dan sedikit tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Bibir merah muda itu mengenai bibir tipisnya. Kina mendengus, dan mengabaikan rasa sakit di bibirnya. Dia berusaha merebut anggur merah di mulut Ezra dengan kasar. Pantatnya terus bergerak karena berhasil merebut anggur merah itu dari mulut Ezra. Dan juga karena pantat Kina yang menekan bagian itunya sehingga membuat Ezra terangsang dan tatapannya membara. Ezra menyipitkan matanya, meletakkan gelas kristal itu dan kemudian menggenggam bagian belakang kepalanya. Lalu, dia memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, menggoyangkan lidahnya yang lembut dan mengisapnya. Aroma alkohol di mulut Kina membuat Ezra kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kina kekurangan oksigen dan kesulitan bernafas. Dia memukul dada Ezra dan memprotes, "Jangan cium aku. Aku mau anggur merah." Ezra merasa kesal, dia menolak ciumannya demi seteguk anggur merah. Saat dia berbicara, anggur merah yang tertinggal di mulutnya perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cairan merah muda yang mengalir pada kulitnya itu membentuk emosional yang tak terkendali. Tatapannya semakin membara dan ujung lidahnya perlahan naik dari dagunya untuk menjilat sisa anggur merahnya. Kemudian, Ezra tidak hanya tidak berhenti, tetapi dia memperdalam ciumannya. Dia menciumnya dengan sedikit kasar dan kuat sehingga membuat Kina lemas di dalam pelukannya. Setelah menciumnya dalam keadaan mabuk selama beberapa kali, melihat Kina yang mabuk di dalam pelukannya, Ezra tersenyum, mengelus rambutnya dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Meskipun Denny mengatakan makan malam ini gratis, tetapi Ezra tetap membayar tagihannya dan hanya menerima sebotol anggur merah untuk Kina sebagai hadiah itu. Karena mereka meninggalkan restoran dalam keadaan mabuk, Ezra pun memanggil supir pengganti. Kemudian, dia menggendong Kina yang mabuk dan duduk di kursi belakang, lalu meletakkan kepala Kina di atas kakinya agar dia bisa tidur lebih nyaman. Melihat wajah kecilnya yang kemerahan, pandangan Ezra yang dingin pun menjadi hangat dan membelai pipinya dengan lembut. Sentuhan kulitnya membuatnya tak bosan menyentuhnya. Efek dari mabuknya sangat baik. Setelah mabuk, dia akan tidur dengan tenang dan terkadang bisa mendengar omong kosongnya tentang anggur merah, benar-benar membuatnya ingin ketawa. Kemudian, sepertinya dia kepikiran akan sesuatu dan senyuman di wajahnya menghilang. Meskipun dia akan kembali ke Elysium besok, tetapi dia tidak membawanya kembali ke rumah keluarga Libra, melainkan membawanya kembali ke villa. Rumah mereka, Ezra menggendongnya ke kamar, mengisi bak mandi dengan air dan kemudian membantunya melepaskan pakaiannya, lalu memasukkannya ke dalam bak mandi dan dengan lembut membersihkan tubuhnya. Selama pemandian, Kina sangat kooperatif dan tenang, tidak ada tanda-tanda bangun. Setelah selesai mandi, Ezra mengangkatnya dari bak mandi, meletakkan ke atas kasur yang telah dilapisi dengan handuk dan kemudian menyeka air dari tubuhnya. Adegan ini membuat Ezra merasa seperti sedang merawat seorang bayi. Dia bahkan memiliki ilusi tentang dirinya yang akan menjadi ayah yang baik di masa depan. Ketika handuk menyeka bagian perutnya yang rata,
dia berhenti dan perasaannya bercampur aduk. Memikirkan Kina yang akan melahirkan anak untuknya, dia merasa kedinginan pada dirinya pun luluh. Perasaan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah mengenakannya baju tidur, dia pun pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia melepaskan pakaiannya dan meratapi hasrat keinginannya yang tinggi. Ezra mengelus alisnya dan berpikir, dia bukan orang suci. Dia memandikan istrinya dan melihat tubuhnya yang putih, indah dan menarik sehingga membuat dirinya terangsang. Dalam hal ini, bagaimana mungkin tidak ada reaksi dalam tubuhnya? Tetapi dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuhnya saat dia tidur. Kemudian, dia menggenggam barang yang tegak itu, sekitar 2 jam kemudian. Ezra keluar dari kamar mandi, naik ke tempat tidur dan memeluknya secara perlahan. Lalu, dia berbisik di telinganya, "Selamat malam sayang." Karena semalam tidur lebih awal, keesokan dini harinya, Kina sudah bangun. Dia berbalik dan merasakan sakit di kepalanya. Dia memegang pelipisnya dan berteriak, "Ouch!" Kenapa? Terdengar suara seorang pria yang penuh perhatian di telinganya. Kina langsung tersadar. Dia mendongakkan kepalanya dan saling memandang dengan Ezra. Dia merasa malu dan langsung menghindari tatapannya. Dan berkata, tidak apa-apa, selamat pagi." "Pagi," Ezra menjawab dan kemudian bertanya, "Apakah kamu sakit kepala?" Sedikit," Kina menjawab dengan kepala tertunduk. Ingatan semalam kembali dan dia merasa malu untuk mendongakkan kepalanya ketika memikirkan perilakunya yang berani menggodanya demi setengah gelas anggur merah. "Maukah kamu tidur lagi?" tanya Ezra. "Tidak, aku sudah cukup tidur." Dia sudah tidur terlalu lama, ditambah dengan efek mabuknya, tubuhnya terasa lemah. Ezra tidak mengatakan apa-apa, dia berbaring telentang di tempat tidur, lalu melingkari pinggang Kina dan membiarkannya berbaring di atas tubuhnya. Kina terkejut dan melototinya, "Kamu, posisi itu sangat ambigu." Begitu dia hendak turun dari tubuhnya, Ezra berkata, "Jangan bergerak." Ketika diperintahkan seperti itu, Kina merasakan reaksi fisiologis pada diri Ezra di pagi hari yang mengejutkannya dan tidak lagi berani bergerak. Ezra tidak bermaksud lain. Dia meletakkan tangannya di pelipisnya dan mengerahkan kekuatan di ujung jarinya untuk memijat pelipisnya untuk mengurangi sakit kepala yang disebabkan oleh mabuk. Melihat Ezra yang begitu perhatian, Kina kesal dengan pemikirannya. Dia hanya ingin memijatnya, tetapi dia malah salah paham dan mengira dia akan menjadi binatang buas yang hendak melakukan sesuatu pada dirinya. Setelah beberapa menit, pijatannya telah memberikan efek. Kina berbaring di atas badannya, menghela nafas dengan nyaman. "Yah, Ezra, tanganmu sangat terampil. Lain kali jangan minum terlalu banyak lagi, yang menderita kamu sendiri." Ezra berkata sambil memberikan pijatan padanya. Berusaha untuk tidak memperhatikan tubuh kecil yang berbaring di atas tubuhnya dengan wangi yang lembut. Oke, tidak akan ada lain kali lagi." Kina menjawab dengan cerdik, tidak ingin berputar pada pertanyaan ini. Daripada nanti dia mengungkit masalah semalam dia merayunya, jadi dia mengalihkan topik dan berkata, "Ezra, bukannya kamu mau pergi ke Elysium?" Masalah ini dia yang memberitahunya saat makan malam semalam. "Ya," dia menjawab, jantungnya tiba-tiba menegang, nafas hangatnya saat berbicara terasa di dadanya, seperti sebuah bulu sedang merayu hatinya. "Jam berapa mau pergi?" Kina melihat jam, pukul 6 pagi. 8, dia menjawab, "Atau aku akan memasakkan buat kamu sarapan, makan dulu baru pergi?" Dia berjuang untuk bangun, dia ingat masih ada sedikit beras dan sayur di dapur. Lengannya tiba-tiba menggenggam pinggangnya, membuatnya lebih dekat dengan dirinya, tidak memberinya pergi. "Kina, aku nanti kembali ke Elysium. Selama sebulan tidak bisa meluangkan waktuku untuk datang menemuimu," katanya tiba-tiba. "Aku mengerti. Sudah mau tahun baru, dalam Elysium juga pasti sangat sibuk. Kamu jangan khawatir, saya akan menjaga diriku baik-baik." Dia berkata dengan penuh pengertian, "Aku tidak lapar, tapi..." Dia berhenti sebentar,
membuatnya merasakan keinginannya. Dia telah lapar. Dia, kenapa dia tiba-tiba kembali pada topik ini? Kina langsung memerah, malu sampai tidak sanggup berbicara. Setelah sekian lama, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara nyamuk, "Kalau begitu, baiklah, bermaksud sudah setuju." Ezra berbalik, tubuhnya yang tinggi berada di atasnya, bibir tipisnya menciumi bibirnya, jarinya melepaskan pita baju tidurnya, melepas baju tidurnya. Di dalam kamar tidur, sebuah tarian musim semi dilakukan pada saat pagi di musim dingin. Saat Kina baru sampai di kantor, mendengar ada orang yang sedang membahas soal Tias mengundurkan diri. Zarahwati datang, bertanya dengan keinginan gosip, "Guru Libra, di dalam kantor, hubunganmu dengan Ibu Tias paling baik. Kamu tahu kenapa Ibu Tias tiba-tiba mengundurkan diri?" Meskipun tahu bahwa Kina sekarang adalah nona kedua keluarga Okto, tetapi Kina tidak berubah menjadi mengasingkan orang lain atau sombong karena identitasnya telah berubah. Masih sama seperti dulu, sama sekali tidak bangga karena dimanjakan. Tidak tahu, aku pikir mungkin masalah pribadi. Meskipun tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Kina tetap menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Masalahnya dengan Tias tidak perlu kasih tahu orang lain. Dulu Tias datang ke Universitas R, masih berada di kantor yang sama dengannya, mungkin demi saham tersebut. Sekarang saham itu telah menjadi atas nama dirinya sendiri, bahkan 10% saham yang atas nama Tias, karena tekanan dari Ezra, juga sudah menjadi atas nama dirinya. Teringat Tias demi mendapatkan 15% saham tersebut, dan melakukan hal seperti itu pada dirinya, dia tetap tidak dapat memaafkannya. Dalam hati, yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran, sekarang Tias mungkin sudah sangat benci dirinya." "Oh, ternyata begitu," Zarahwati berkata, dan langsung duduk kembali di tempatnya. Hubungan Tias dengan rekan-rekan di kantor sangat baik, sekarang tiba-tiba mengundurkan diri, bahkan prosedur pengunduran diri juga minta bantu orang untuk mengurusnya. Bahkan pertemuan terakhir pun tidak ada. Zarahwati merasa lumayan sayang. Kina melihat adanya ketidakrelaan dari mukanya, tidak berkata banyak, hanya tersenyum. Kurang lebih 10 hari cuti yang diambilnya. Untungnya Ezra membantunya mencari seorang guru pengganti, sehingga pelajaran bahasa Jerman tidak ketinggalan banyak. Siang saat Kina sedang makan siang di kantornya, melihat Ezrika setelah mengetuk pintu, memeluk sebuket besar bunga mawar jalan masuk. Dia melihat pemandangan ini, dalam hatinya merasa terkejut, wajahnya tersenyum lembut tetapi ada sedikit jaga jarak, bertanya, "Ezrika, apakah ada masalah apa?" "Oh, tidak ada apa-apa, hanya ingin bertanya apakah Bu Guru Kina sudah sembuh sepenuhnya?" Ezrika menjawab dengan senyuman yang sangat menawan, "Ini pemberian dari teman-teman di kelas, semoga Bu Guru Kina lekas sembuh." Masing-masing mawar dibungkus secara terpisah. Masing-masing mawar terdapat sebuah kartu ucapan, tertulis sebuah ucapan. Kina terkejut sesaat, dan menatap Ezrika beberapa detik, baru menerimanya dengan sedikit gugup. Berkata, "Terima kasih, nanti sore saya akan berterima kasih dengan semua teman sekelas." Ya, tatapan Ezrika terdapat sedikit kesuraman yang tidak disadari oleh orang, langsung tersenyum dan berkata, "Bu Guru Kina, kalau begitu aku keluar dulu." "Selamat tinggal," jawab Kina sambil tersenyum. Setelah Ezrika pergi, dia melihat ucapan dan tanda tangan yang tertulis di kartu ucapan dengan teliti. Setelah mengenali setiap tanda tangan itu dari siswa yang berbeda di kelas, dia baru merasa lega. Sejujurnya, meskipun Ezrika tidak mengungkapkan perasaannya terhadap dirinya, tetapi tindakannya tetap membuat dirinya merasa tegang. Dia kira yang penting mengabaikan Ezrika untuk waktu yang lama, dia akan menyerah, tetapi tidak disangka dia akan begitu keras kepala. Di kelas sore, Kina sengaja mengucapkan terima kasih kepada siswa di kelasnya yang mengirimkan mawar semoga dia lekas sembuh. Mungkin dia telah dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu, para siswa di kelas sedikit bersemangat terhadap kepulangannya. Setelah pulang kerja begitu Kina meninggalkan sekolah, melihat sebuah Bentley hitam dan elegan parkir di depan gerbang sekolah,
dia melihat sekilas, dan melihat pintu Bentley terbuka. Vito turun dari mobil dengan setelan jas. Kakak ipar kedua, lengan Vito dengan santai diletakkan di sisi pintu dan berteriak padanya. Adik ipar, datang mencariku. Kina sedikit terkejut melihatnya di sini, dan bertanya dengan heran. Tentu saja, dia menjawab dengan gembira. Terdapat senyuman jahat dari bibirnya, wajahnya yang tampan menjadi semakin menarik, yang membuat para siswi yang lewat tersipu malu, tetapi tidak bisa menahan untuk mencuri pandang padanya. Pria ini benar memiliki modal untuk dikagumi ribuan wanita. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dibanding bintang pria manapun, bodi yang lebih sempurna daripada model pria internasional, dan kekayaan yang tak terkalahkan. Sangat elegan, lembut dan penuh kasih sayang, tampan dan kaya. Ya, adik ipar mencariku ada hal apa? Kina bertanya dengan bingung. Hal penting, masuk dulu ke mobil. Vito tampak misterius dan membukakan pintu mobil untuknya. Setelah Kina masuk mobil, dia terlihat tidak langsung mau pergi, sehingga terasa heran. Dia masih mau menunggu siapa. Sekitar 10 menit kemudian, melihat sebuah Porsche Cayenne putih perlahan-lahan keluar dari sekolah, melihat plat mobil, dia langsung mengenali itu mobil siapa, Ezrika. Kemudian dia melihat Vito maju dan mengatakan sesuatu dengannya, lalu melambaikan tangan, berbalik dan berjalan kembali, duduk di belakang mobil, menyalakan mobil dan pergi.